there. Subscribe to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah aplikasi pembelajaran. Salah satunya adalah untuk mengcapture media pembelajaran yang sering direkor oleh Bapak dan Ibu. Nah, banyak memang aplikasi pengcapture daripada layar laptop dan komputer kita, tapi kali ini saya akan coba bedah, namanya adalah Bandicam. Nah, setelah kita menginstal Bandicam, tentu yang paling pertama yang harus dilakukan bagaimana Bapak dan Ibu itu harus settingnya. Yang harus disetting pertama adalah ini, pilihan area layar ya. Layarnya dipilih yang mana yang memang sesuai dengan keinginan kita, bisa full, bisa juga disesuaikan seperti ini yang saya rekomendasi, karena ini bisa disesuaikan nanti yang taskbarnya itu bisa tidak terlihat sehingga kontrol kegiatan itu bisa ada di bawah. Selanjutnya juga ini adalah tempat penyimpanan, jadi apa yang sudah kita rekam itu ada di belakang sini ya, ada di belakang sini Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, ini itu terlihat ketika kita misalkan membuka daripada menu. Nah, apalagi misalkan Bapak dan Ibu yang bisa di ini, kita awali dari sini, dari awalan. Nah, dari menu awal ini atau menu home itu terlihat ini adalah beberapa video yang sudah direkam. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa terlihat bahwa ini bisa ditempatkan, mau di mana ditempatkannya video-video yang memang direkam dari Bandicam. Lalu selanjutnya di menu umum. Di menu umum di sini tempatkan video yang ingin Bapak dan Ibu simpan. Misalkan mau di mana, atau dibuat saja folder misalkan Bapak dan Ibu, sehingga nanti lebih mudah ya. Mudah Bapak dan Ibu membuka kembali. Kalau saya secara default saja dibiarkan Bandicam yang menyimpan. Di bawahnya ada jendela Bandicam selalu di atas. Ini ketika di checklist Bandicam akan tersimpan di sini, sehingga nanti kalau mau memberhentikan atau juga memulai itu adanya di atas. Kalau yang dua ini bisa diciutkan, lalu juga ketika misalkan Windows hidup maka Bandicam hidup ya. Di sini juga di menu umum itu tersimpan namanya adalah jadwal rekaman. Jadi di sini bisa dijadwalkan ya rekaman Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah salah satu yang pernah saya buat ya. Jadi bisa disesuaikan saja tanggal, waktu dan lain sebagainya tinggal di sini. Nanti merekam itu termasuk durasi ya. Nanti itu durasi, ukuran video nanti seperti apa itu bisa disetting. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu ada juga yang disebut perekam otomatis. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa merekam secara otomatis. Bisa saja misalkan rekaman itu mati karena memang berdasarkan waktu yang sudah habis yang sudah ditentukan, atau juga bisa saja berdasarkan ukuran yang sudah overload atau sudah melebihi daripada yang sudah ditentukan. Gitu ya. Kita akan coba cek di bagaimana setting video. Nah, di setting video di sini itu ada beberapa tombol yang bisa diceklis. Salah satunya adalah tombol record atau tombol rekam, start dan juga berhenti. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan, mau misalkan pakai tombol fungsi atau misalkan seperti saya ini menggunakan tombol S atau huruf S, sehingga start sama stop itu sama, tinggal nanti diklik aja huruf S maka dia akan berhenti dan juga akan stop. Tombol jeda, nah ini bisa untuk pause ya, nanti itu untuk memberhentikan sementara atau juga memotong atau mengistirahatkan sementara daripada perjalanan rekam layar kita. Selanjutnya di bawah ini ada tampilkan kursor ya, jadi nanti ketika di checklist ini maka kursor akan terekam, nanti akan kita lihat rekamannya seperti apa. Juga yang di bawah itu tambahkan overlay kamera di web, itu kita akan lihat pengaturan seperti apa. Nah, di sini Bapak dan Ibu ini penting sekali nanti kamera mana yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Suara misalkan, kita cek dari suara. Nah, pergerakan ini artinya adalah suara kita terekam. Nah, kalau ini mati maka harus disesuaikan di sini. Ya, dicek di sini seperti apa mikrofonnya yang mana yang default. Kalau ini saya menggunakan eksternal mikrofon ya, maka akan seperti ini. Nah, di perangkat keluaran lainnya juga bisa dicek di sini, dipilih oleh Bapak dan Ibu seperti apa, nanti mana yang memang mau dijadikan pengaturan suara atau speaker dari luar ke dalam. Nah, selanjutnya setelah suara ini
di setting, maka yang paling penting adalah ini rekam suara. Kalau ini nggak di checklist, maka suara kita tidak akan terekor. Selanjutnya adalah kamera web. Nah, di kamera ini itu Bapak dan Ibu perlu diperhatikan. Yang pertama di checklist biar nanti semuanya terekam videonya. Lalu juga di sini simpannya itu bisa sebagai MP4 langsung ya, secara terpisah. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan di sini, ini yang paling penting adalah pengaturan. Nah, ini kamera di sini bisa diatur oleh Bapak dan Ibu mau yang mana, misalkan yang EOS webcam utility yang menggunakan DSLR atau misalkan kamera tambahan lain, atau juga yang integrated kamera yang bawaan laptop seperti yang saya pakai hari ini. Nah, formatnya itu bisa disesuaikan di sini. Kalau saya menggunakan format otomatis, nanti mungkin bisa diturunkan atau dinaikkan. Nah, yang paling penting Bapak dan Ibu itu ada di sini. Kita cek sebentar. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa dilihat bagaimana layar ini itu berbentuk green screen. Nanti itu bisa disimpan di sini atau bisa besar ya, seperti ini. Itu bisa besar seperti ini atau disimpan di sebelah mana foto kita itu akan terlihat, akan tersusun di sini ya. Kalau saya tempatkan di sini saja dulu, misalkan supaya nanti tidak menghalangi daripada presentasi yang ingin disampaikan. Kecuali misalkan PowerPoint nanti itu materinya, maka silakan disesuaikan saja. Nah, setelah itu juga dari warna ini bisa disesuaikan, nanti mau yang seperti apa atau yang backgroundnya seperti apa itu silahkan, atau juga layarnya bisa horizontal, vertikal, itu silahkan dicek oleh Bapak dan Ibu. Misalkan mau begini, mau vertikal, itu silahkan bisa diatur di sini sebagai media di mana itu layarnya bisa diatur secara default oleh Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu juga ukuran dan posisi itu silahkan nanti ada di sini ukurannya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Itu sesuai dengan kebutuhan saja Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu juga yang paling penting adalah ini untuk mengukur nanti itu ketika Bapak Ibu menggunakan backdropnya green screen ya. Background belakangnya itu green screen. Kalau saya kebetulan tidak menggunakan itu sehingga natural dan terlihat seperti ini. Itu kalau sudah maka tidak ada lagi, karena di sini sama dengan yang tadi sebagai bentuk ukuran, tinggal di oke, maka akan kembali ke sini. Ini adalah pengaturan kamera. Nah, di sini juga ada dua tombol yang bisa memang diceklis. Salah satunya adalah pratinjau kamera di web layar seperti ini yang muncul, hidupkan tombol pratinjau dengan cepat. Nah, setelah itu ini adalah untuk pilihan mouse. Nanti kita akan lihat rekaman seperti apa, warnanya juga bisa disesuaikan, pengennya apa juga besarnya bisa disesuaikan. Setelah itu juga ada fasilitas penambahan logo. Jadi ketika kita checklist ini, maka akan ada logo yang tersimpan. Nah, logonya bisa ditempatkan di posisi atas, tengah, lalu juga bisa di bawah, itu terserah. Nah, logonya itu sendiri bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau misalkan mau menempatkan logo, pilih logonya, langsung open, dan nanti di rekaman kita akan tersimpan logo. Kalau saya tidak menggunakan itu, maka ininya di checklistnya dibuang saja. Juga bisa ditambahkan tag. Nah, kalau saya ini menggunakan tag di bawahnya karena ini di akun peran kaca saya buat di sini akun peran kaca, dan ini juga bisa disesuaikan ya, baik itu ini edit untuk ya, nanti itu baik itu font, ukurannya, warna, itu bisa disesuaikan oleh Bapak dan Ibu. Pokoknya sekali lagi Bandicam ini sangat recommended untuk Bapak dan Ibu bisa digunakan ya di rekam layar. Tinggal oke, setelah itu maka kita akan menikmati hasil dari rekaman kita seperti apa nanti. Nah, lain-lainnya itu ada di sini. Ini adalah ketika nanti kita mau merekam gambar, tombol, lalu samalah dengan kayak yang tadi itu menggunakan video. Kalau ini memang lebih ke format gambar. Format gambarnya pun nanti bisa disesuaikan di sini, mau PNG mau apa. Aturannya sama seperti tadi di video ya. Ini lebih ke gambar subjeknya. Nah, ini adalah salah satu di mana kalau
Bandicam itu yang memang sudah diregistrasi dan yang belum. Kalau saya ini sudah diregistrasi, ini terlihat di sini, dan nanti tidak akan ada watermark yang muncul ya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya agar Bandicam Bapak dan Ibu itu tidak terekam watermarknya ya, biar lebih kelihatan berbayar gitu. Nah, nanti tunggu saja, nanti saya akan buatkan sebuah video tutorialnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini menjadi salah satu modal untuk kita melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga bisa terus berorientasi pada kebutuhan esensial murid kita. Makasih, panjang umur perjuangan, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.